Dengar yang kemarin apa rame-rame tempat penitipan anak. Enggak, Mas. Itu. Saya nggak dengar tapi baca. Oh ya, oke, sama aja. Kasihan loh itu. Wong anak kecil-kecil kan. Terus apa jenis? Diikat kan yang pas waktu ada di banyak foto-foto beredar. Foto-fotonya terus apa ada potongan-potongan video itu care kok diikat. Ya, kalau saya sih bukannya kasihan ya, marah saya. Oh, Jadi beda ya? pelakunya tidak layak dikasihani dong. Oh iya, iya. Iya kan? Kalau kayak gitu pelakunya layak dimarahin. Kalau menurut saya ya, karena nggak tahu ya apa pembenaran dari pelaku itu ya. Otaknya udah rusak. Otaknya udah rusak ya. Iyalah, lihat bocah kayak gitu, anak kecil diikat buka layanan apa penitipan anak. Emang dikira penitipan anak kayak penitipan sendal gitu. Taruh di laci. Padahal penitipan sendal aja lebih terhormat kan? Ditata, dirapiin, ya kan? Dia emang orang tuanya nggak curiga gitu. Yang jadi persoalan juga kan, yang dititipkan ini masih bayi. Oh, nggak bisa ngomong ya? Nggak bisa ngomong. Memang apa ketika ya menurut yang kisah yang beredar ya. Jadi ketika ini kan habis liburan, terus ada yang bercerita, kamu akan ini ya ke daycare lagi. Nah, itu katanya ada yang sampai menangis-nangis anaknya. Cuman karena nggak bisa ngomong. Oh, padahal udah ada tanda-tanda itu ya? Udah ada tanda, cuman kan bingung nih, ini apa Yo, gitu. namanya anak kecil kan masih au-au ya. ya? Masih bisa nangis ya, cuman. Emang orang kayak gitu nggak bisa dihukum apa? Ya bisa dong, pasti dihukum. Kalau sampai nggak dihukum, maka yang tidak menghukum itu yang harus dihukum. Oh ya. Karena udah di luar batas kemanusiaan gitu loh. Oh iya. Kenapa Mbak beraninya ke bayi, kenapa nggak misalnya kesampean gitu. Tuh kan. Akunya nggak berani. Oh itu ya. Kasus ini awalnya juga terungkap kan karena ada pekerjaannya yang masih manusiawi. Dia melaporkan dan dilalah dan dia sampai resign. Dan ternyata si tempat itu nahan ijazahnya. Oh, udah nggak jelas dari awal berarti. Nggak jelas dari awal. Cuman ngomong-ngomong Mas, di yayasan itu banyak alma mater sampean Mas. Dari mana? UGM. Walaupun pasti nggak terkait dengan UGM ya. Duh. Ada katanya ada juga hakim. Nggak apa-apa, di UGM juga nggak semuanya bening. Oh gitu ya? Kadang budak-budak dikit, nggak apa-apa. Ya mungkin ada juga yang palsu-palsu juga lah ya. Iya, ya lumayan ada gitu. Yang penting ada lah, lengkap kok. Namanya juga kampus besar ya. Oh, kampus besar. Masa isinya cuma yang bening-bening doang? Iya. Nggak mungkin. Pasti ada yang gagal lah ya. Ada yang gagal terus gagal lagi juga ada. Yang perlu kita dorong juga sebenarnya adalah, oke, ini kasus sudah terungkap. Kita harapkan polisi bergerak dengan cepat. Ya, harus. Dan harus keras, harus tegas di sini ya. Nah, cuman di sisi lain kan yang perlu kita agak menjadi was-was adalah, ini kan banyak nih Mas, di sekitar perumahan sekarang bermunculan tuh daycare. Iyalah, orang tua kerja, terus anaknya mau gimana coba? Nah, apalagi di kondisi sekarang kan, itu banyak yang kedua orang tuanya harus bekerja. Iya, kalau nggak gitu nggak makan, memenuhi. keluarga nggak makan. Yang jadi persoalan adalah, daycare ini bagus apa nggak, gimana sih nentuinnya? Survei. Survei pasti, ya Mas kan kalau misalnya mau beli rumah, survei rumah pasti dibilang bagus. Wis, itu tipu daya marketing. Saya nggak berani bilang itu karena nanti marketing pada protes. Kami bukan tipu daya. Cuma kami marketing. ya itu, ya. Cuman ya itu, jadi ya bagaimana sih kita bisa memilih atau meyakini daycare itu baik ya, bagus. Karena ini kan bicara ke nasib anak gitu loh. Berarti jangan melulu percaya sama omongannya daycare.
Itu satu pasti. Terus itu aja apa setiap berangkat itu di video anaknya. Detail-detail tubuhnya gitu kan. Nanti kalau pulang, ada luka gitu. Ya. Tuh harus jeli orang tuanya. Tapi kan bisa juga kan tidak sampai melukai secara fisik, cuman mungkin ada kekerasan verbal juga. Nah itu kan bagaimana? Pasang penyadap. Pasang penyadap. Ya kebetulan ada saudara itu dia memilih daycare, jadi daycare antara menawarkan fasilitas, ya selain misalnya ada pengasuh, itu dia mengasuh hanya berapa anak. Jadi jangan kayak ada kuota gitu. Nah, jadi jangan kayak misalnya kayak dulu satu kelas pas sekolah itu satu guru berapa siswa? 60. Nah, itu hanya 2. Jadi terawasi lah anak-anak itu. Nah, terus di daycare itu ada dalam satu shift itu ada berapa pengawas. Ya jangan pula dari pagi sampai tengah malam orangnya sama. Karena pasti lelah. Ya kan? Ketika capek kan susah diatur. Nah, terus juga itu ada fasilitas di semua ruangan diberi ada CCTV. Yang bisa diakses sama orang tua. Orang tua diberi akses. Nah, itu milih itu yang gitu, daycare-nya jangan daycare gelap gitu. Nah, cuman ya itu. Apa semua daycare sudah standarnya seperti itu nggak ya? Ya, harusnya ada, masa pemerintah nggak kasih standar? Ya, kalau saya baca-baca syarat pendirian daycare cenderung kayak syarat pendirian usaha sih. Jadi standar OSS, single submission, terus IMB gitu-gitu. Berarti kalau gitu kan harus diawasi sama pemerintah melalui itu kan? Berarti mekanismenya sama pengawasan badan usaha dong? Ya, kalau persyaratannya itu badan usaha? Ya, atau dipisah bahwa ini tidak hanya semata badan usaha, ini kan kayak semacam yayasan gitu. Menuju sekolah kan. Dia belum sekolah, ya kan, karena cuman ini kan anak-anak yang mau menuju sekolah, cuman bagaimana tuh mekanisme pengawasannya untuk memastikan, ya termasuk bagaimana sih standar pengasuh ataupun neni ataupun apapun istilahnya di situ ya, miss atau apa ya. Susternya. Nah, itu standarnya gimana sih? Misalnya jangan sampai ada orang yang berlatar belakang punya catatan kriminal. Apalagi kalau amit-amit ya, kalau ternyata ada yang punya latar belakang kejahatan seksual, itu jangan sampai masuk situ. Misalnya secara aturan ada tidak, itu yang perlunya dibuat aturan kalau menurut saya. Tugas pemerintah itu? Ya masa tugas saya? Kan saya bukan pembuat undang-undang, Mas. Benar. Kalau pemerintah berarti ngomongnya ke... Ya itu yang kita belum tahu. Iya. Ke siapa? Cuman ya sama-sama nggak tahu kita. Yang penting ya pemerintah lah. Tidak hanya ke pemerintah daerah. Ini memang kejadian di Jogja, di kota Jogja ini ya. Jangan sampai hanya mengandalkan Pemda, akhirnya daerah lain justru. Jadi harus ada aturan yang mengatur secara nasional. Dari Kemen PPA misalnya. Nah, itu ya atau dari siapalah gitu. Yang penting harus ada aturannya. Ya, negara juga harus hadir lah di sini. Karena yang kita khawatirkan kan kejadian ini itu semacam puncak gunung es. Yang lain juga kayak gitu. Nah, yang lain aja. Ya amit-amit ya, kita tidak mengharapkan ada kejadian serupa. Cuman ya sebaiknya adalah standarisasi supaya juga jangan terlalu mudah mendirikan daycare, walaupun tanpa menghalangi orang yang pengen bikin usaha daycare kan. Cuman bahwa bukan main-main gitu loh. Ini bukan tempat seperti nyawa bocah. Selain nyawa, masa depan masalahnya. Oh iya benar. Ini kan pembentukan karakter, usia-usia golden age ini. Jadi ketika dari bayi udah terbiasa dengan kekerasan, nanti takutnya sampai besar kekerasan juga, ya kan? Dan ya itu sih, jadi ngeri 52 anak ya korban. Dan itu baru yang ketahuan yang sekarang, kita nggak tahu sebelum-sebelumnya atau bagaimana, ya kan? Dan itu kita nggak tahu kalau pengurusnya itu punya teman yang punya bisnis yang sama. Temennya itu punya teman yang punya bisnis sama. Temennya punya temennya yang punya bisnis yang sama. Padahal ini bukan sekadar bisnis kan? Nah. Ini bukan kayak usaha
laundry atau bersih sepatu. Ya ini kan berseberangan dengan nyawa. Nggak habis pikir aja aku. Kok ada ya orang gitu ya? Ya ada, buktinya ada. Ya mungkin karena memang dia tidak punya latar belakang, niat dia ya mungkin niatnya hanya sebagai badan usaha doang, profitable gitu loh. Karena kan ya hitung-hitungan kasarnya pasti untung lah kan. Uang biayanya 9 sampai 1 juta, 900 sampai 1 juta. Dan kebutuhannya juga tinggi. Nah, di perkotaan ya khususnya. Orang tuanya harus bekerja, terus mungkin di rumahnya nggak ada asisten rumah tangga, ya kan? Sorry, saya harus koreksi. Apa? Pekerja rumah tangga. Oh iya pekerja, kan udah sah ya? Udah sah. Undang-undangnya. Dari sisi demand, dari sisi kebutuhan itu tinggi untuk daycare ini. Cuman ya. Apalagi kebutuhan ekonomi makin meningkat. Ya. Ya kan? Akhirnya bapak ibunya harus kerja. Anaknya sama siapa? Masa mbahnya terus yang suruh ngasuh? Ya. Nah, akhirnya muncul daycare. Dan daycare tuh jangan maksudnya jangan biaya operasional ya oke gitu, tapi jangan murah-murah, jangan mahal-mahal. Kalau murah-murah nanti mesti yang jadi korban bocahnya. Ya cari pekerja juga harus ada standarnya. Ya kalau memang biaya pekerja tinggi ya itu risiko ya. Kan Itu namanya usaha kok. Namanya usaha. Kita doain semoga pemerintah cepat bikin aturan itu. Ya kita harapkan lah. Ini aturannya jelas, jadi kalau misal mau milih, oh berarti memilih yang standarnya seperti ini, kriterianya kayak gini, enak gitu. Semua diserahin aja. Bubar. Semoga cepat diusut juga sama aparat hukum. Ya, dihukum.